Cara-cara setan sesatkan umat manusia. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan merupakan musuh terbesar umat manusia. Setan masuk ke dalam hati setiap orang, apakah dia seorang mukmin ataupun kafir. Setan terus melakukan upaya untuk membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan ke dalam dada manusia. Nabi Adam, bapak manusia, harus keluar dari surga karena tergoda oleh bujuk rayuannya. Quran Surah Al-Baqarah 36. Dikatakan, setan akan memukul dan menyerang manusia dari segala arah, sehingga manusia tak berdaya dan menjadi kufur kepada Allah. Kemudian setan akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surah Al-A'raf 17. Setan selalu memiliki cara untuk menyesatkan umat manusia sehingga disebut sebagai musuh yang nyata. Godaan setan tidak akan pernah berhenti sampai manusia benar-benar berpaling dari jalan Allah dan menjadi pengikutnya. Bukti setan akan menyesatkan manusia telah termaktub dalam Quran, Surat Syad ayat 82-83, Allah berfirman, iblis setan menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Lantas, bagaimana cara setan menyesatkan manusia? Inilah cara-cara setan dalam menyesatkan manusia. 1. Memandang baik perbuatan yang buruk, et-tazyin. Salah satu cara setan menyesatkan manusia yaitu dengan memandang baik perbuatan yang buruk atau et-tazyin. Cara ini dilakukan setan dengan memperindah amalan buruk dan menyamarkan kebenaran. Memandang baik perbuatan yang buruk akan membuat manusia semakin banyak melakukan kemaksiatan. Hal inilah yang akan ditanamkan setan ke dalam hati dan pikiran manusia. Dalam surat Fathir ayat 8, Allah berfirman, maka apakah orang yang dijadikan, syaitan, menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah Fathir 8. 2. Melakukan tipu daya, talbis. Cara setan menyesatkan manusia juga dilakukan dengan melakukan tipu daya atau talbis. Misalnya, ketika seseorang ingin memperoleh pinjaman berbunga dari bank, maka setan akan melakukan tipu daya dengan mengatakan bahwa pinjaman itu diperbolehkan karena tidak berbuat jahat pada orang lain. Tipu daya setan turut disinggung dalam surat An-Nisa ayat 120. Allah berfirman, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Quran Surah An-Nisa 120. 3. Menunda manusia untuk bertaubat, taswif. Setan akan menyesatkan manusia dengan menunda mereka untuk bertaubat. Setan membuat manusia terus-menerus menunda taubatnya dengan membisikkan bahwa masa muda merupakan fase terindah dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Hadid 16. 4. Membisikkan kejahatan. Setan akan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia sebab merusak hati merupakan sasaran setan dalam menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran Surat An-Naas ayat 16, Allah berfirman, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan, bisikan, setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surah An-Naas 1-6. 5. Membuat lupa larangan. Setan akan membuat manusia menjadi lupa terhadap apa yang dilarang Allah dalam surat Al-An'am ayat 68. Allah berfirman, apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-An'am 68. Nan menumbuhkan angan-angan kosong,
Angan-angan kosong akan membuat manusia lalai dan lengah sehingga mau masuk surga tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Karena itulah, setan juga akan menumbuhkan angan-angan kosong di dalam hati dan pikiran manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 119 yang bunyinya, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Quran Surah An-Nisa 119. 7. Menyampaikan janji-janji palsu. Setan akan memberikan iming-iming dengan menyampaikan janji palsu agar manusia sesat dan menyesal dalam kehidupan di akhirat. Dalam surat Ibrahim ayat 22, Allah berfirman, setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikitpun terhadapmu, kecuali aku, sekadar, menyeru, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Quran Surah Ibrahim 22. 8. Memalingkan manusia dari jalan Allah. Memindahkan manusia dari jalan hidup yang benar ke jalan hidup yang batil, salah, termasuk suatu hal yang diinginkan setan. Melalui surat Az-Zuhruf ayat 62, Allah berfirman, janganlah sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Az-Zuhruf 62. 9. Menanamkan permusuhan. Permusuhan antar manusia merupakan akibat dari godaan setan sehingga terjadi sesuatu yang sangat tragis di antara sesamanya. Allah berfirman melalui surat Al-Baqarah ayat 217 yang bunyinya, mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad, keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Al-Baqarah 217. 10. Menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang menyebabkan perpecahan permusuhan juga harus diwaspadai sebab hal ini dapat menjadi cara setan dalam menyesatkan manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 53 Allah berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surah Al-Isra 53. Maka menurut Imam Al-Ghazali untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya setan, orang mukmin harus menutup semua jalan masuk atau aksesnya, sehingga setan tak dapat mendekat dan menguasai kita. Imam Al-Ghazali juga menegaskan, tak mungkin seseorang bisa menutup akses itu bila tidak mengetahui jalan masuk atau pintu-pintunya. Ini berarti, tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengenali pintu-pintunya, lalu menutupnya rapat-rapat sehingga musuh tidak bisa mendekat karena kehilangan akses. Di antara pintu-pintu yang harus dikenali itu, menurut Imam Ghazali, adalah pintu amarah dan syahwat, pintu dengki dan iri hati, pintu makan minum secara berlebihan, pintu cinta dunia, pintu tergesa-gesa, dan pintu buruk sangka kepada sesama umat Islam. Dalam pendapat lain, Imam Ghazali juga menggambarkan setan seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat. Kalau hati kita kotor, dalam arti banyak santapan setan di dalamnya, maka ia akan terus menyerang. Ia tidak akan lari hanya dengan gertakan atau dengan membaca ta'awuz atau haukalah. Tapi, kalau hati kita bersih, maka dengan hanya menyebut asma Allah, ia sudah lari terbirit-birit. Jadi, tipu daya setan sesungguhnya tidak berpengaruh bagi orang takwa yang jiwa dan hatinya bersih. Firman Allah, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surah An-Nahl 99. Maka agar umat Islam tidak mudah mengikuti dan bagaimana cara menjaga dan membentengi diri dari langkah-langkah setan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 168. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala tipu daya dan godaan setan. Amin ya Robbal Alamin.